Bapak Ibu semuanya ya. Mohon izin untuk merekam Pak. Terima kasih. Siapa nama Ramadhani? Kok banyak teman? Alhamdulillah. Udah, yang minta izin merekam sudah saya berikan akses. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Saya tidak tahu mungkin karena sudah kembali ke tempat kerja dan belum ada pengantar terkait pembekalan ini, tapi saya pastikan untuk angkatan 71, tolong angkatan 71 ngangguk. Sudah saya berikan kan? Atau masih belum paham? Sudah Pak, sudah. Oke. Sudah Pak. Oke, tapi teman-teman di angkatan lain, apakah sudah memegang formnya? Izin Pak, belum. Wah, 69 belum pegang. Masih dalam bentuk. Ayo 69 Ibu Fani. Sudah ada Pak, sudah dibagikan di grup. Oh itu Pak Zulhamdi. Ya. Izin Pak, saya baru tiba kemarin dari Pipikor Pak. Oh iya siap. Bawa kopi dong. Belum Pak. Oh belum. Masih dijemur. Oke ya, ini golongan 2 ada di sini, enggak ada ya, golongan 3 semua ya. Ini golongan 3 semua ya teman-teman. Tamang. Sepertinya golongan 3 semua Pak. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman sudah mengenal saya. Di angkatan 71 hanya 4 orang, bagi angkatan 68, 69, 70, nama saya Rahmat Hidayat. Saya evaluator di angkatan 71. Kok Ibu Fani ketawa? Udah pernah dengar. Berarti sudah kenal, Bu ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjut, saya harap keaktifan Bapak Ibu karena mungkin agak cepat. Jadi tolong nanti kalau misalnya ada yang tidak dimengerti langsung di-cut dan disampaikan. Dipotong aja ya. Kita di sini enggak ada yang jadi pemateri, enggak ada. Saya cuma sharing pengalaman karena ini pengalaman lama yang seharusnya evaluator Bapak Ibu sebelumnya sudah membekali ini kepada Bapak Ibu. Oke, saya share screen sebentar. Mudah-mudahan formatnya seperti ini. Oke. Pertama, penilaian bobot sikap perilaku peserta, teman-teman, untuk 68, 69, 70. Ya. Jadi untuk 71, kalau saya jelaskan ini, ketiduran bangun langsung lihat, jangan bilang, wah, dejavu ya, kayak pernah gitu ya. Ya, Ibu Nurul, Pak Amiruddin, dan Ibu Andi Tendri. Jadi penilaian bobot sikap perilaku ini bobotnya 5% untuk melengkapi 15% dari 10% yang sudah Bapak Ibu lakukan. 5%-nya dari emosi, 5%-nya lagi dari blended learning yang sudah Bapak Ibu lakukan selama pembelajaran selama 40 hari. Ya, yang nggak sampai 40 hari tapi sudah dilewati sekitar 37 hari, 35 harian. Ya, 35 harian ketika kalian sudah mengikuti evaluasi rancangan. Nah, kan Bapak Ibu setiap pembelajaran diminta untuk merekam. Pak Ghazali pernah dalam pembelajaran diminta untuk merekam? Ya Pak, untuk angkatan saya di saya Pak yang merekam Pak. Siap. Oke, ya. Pak Ghazali pernah diminta untuk merekam dan rekaman itu diupload di YouTube kemudian linknya dikirim kepada evaluator, betul? Oke, betul, Pak, disitulah betul. Kami mempelajari keaktifan Bapak Ibu dengan 4 indikator.
yang sudah ada terpampang di atas ini. Jadi kalau di emosi tidak melihat dari kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama dan prakarsa, tapi melihat dari trofi, ya, trofi dan bintang yang bersinar penuh, tapi di blended 5% dan di penilaian sikap perilaku pada saat habituasi ini sama indikatornya ada 4, kedisiplinan terkait ketepatan Bapak Ibu masuk kerja, menyelesaikan kerja tepat waktu. Itu indikatornya 30%, kepemimpinan ketika Bapak Ibu mampu memfasilitasi permasalahan dan mampu berbicara misalnya di depan umum atau mampu memfasilitasi kami dengan panitia dengan peserta lainnya. Itu biasanya ketua kelas tuh. Jadi kalau ada ketua kelas, kepemimpinan itu pasti lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Ya, terus kemudian kerjasama. Dan terakhir, prakarsa atas menghadirkan ide-ide terbaru, ide-ide pembelajaran baru, yang poinnya itu 25%. Nah, kalau kita berbicara di habituasi, berarti di habituasinya. Kalian kan ini kan membuat gagasan nih, gagasan terkait rencana aktualisasi. Jadi yang dulunya kerjaannya ribet dipermudah, kasarannya seperti itu. Oh iya bentar. Cantik-cantik Bu Nurul, perbaikin jilbab terus. Oke. Jadi menghadirkan ide atau gagasan baru. Nah, gagasan ini memperkaya atau mempermudah pelaksanaan pekerjaan Bapak Ibu yang selama ini berjalan mungkin manual, diarahkan ke teknologi informasi atau selainnya, atau ada kebijakan yang mempermudah lainnya, memotong hal-hal yang tidak perlu dengan menerapkan konsep WOG. Nah, kasarannya seperti itu. Saya juga nggak ikut pelatihan dasar kayak kalian ya teman-teman ya. Cuman kasarannya seperti itu gagasan. Nah, prakarsa ini menilai ide-ide yang Bapak mampu hadirkan selama pelaksanaan habituasi. Nah, yang menilai penilaian bobot sikap perilaku ini adalah mentor Bapak Ibu. Ya, mentor atau atasan langsung Bapak Ibu. Jadi saya harap di sini kan ada, saya bacakan dulu ya, penilaian bobot sikap perilaku peserta bobot 5%. Aktualisasi dan PKTBT. PKTBT-nya hapuskan saja dan PKTBT-nya hapuskan saja. Begitu juga dengan dan PKTBT yang ada dalam kotak dihilangkan saja. Kemudian di bawah penilai instansi peserta masukkan angkatan Bapak Ibu. Ya. Sebelum kolom ada kegiatan, ada penilai, ada angkatan. Paham? Nama saya Rahmat Hidayat. Saya sama evaluator dengan sama posisinya dan teman-teman yang lain. Apakah kita sudah merasa dekat? Kalau sudah merasa dekat, silakan bertanya. Ada yang tidak dimengerti? Oke, silakan Pak Ghazali, silakan. Ya, betul sekali Pak Ghazali. Ya, betul. Iya Pak Ghazali. Ya, saya juga setuju Pak Ghazali ya. Karena saya sama dengan teman-teman nggak dengar suara Bapak. Belum dinyalakan, belum di-mute. Ya elah Pak Ghazali. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Ya, siap. Ya gitu. Oke, silakan Pak Ghazali. Izin bertanya Pak. Mengenai ini penilaian bobot sikap perilaku peserta ini Pak. Ini kan di aktualisasi dan PKTBT ini kan ada dalam kurung oleh instansi peserta. Ya. Sama ini penilai instansi pemerintah asal peserta. Apakah kolom ini diisikan dengan nama-nama instansinya Pak atau dibiarkan seperti yang saja tinggal di print saja Pak? Pak Ghazali apa? Di mana? Di instansi di mana? Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi Pak. Oke, masukkan Dinas Koperasi dan UMKM, kan instansi itu Pak.
Iya. Ya. Jadi kalau guru masukkan nama sekolahnya. Kalau kesehatan masukkan nama puskesmasnya. Berarti instansi Terus peserta, kemudian ya silakan. berarti instansi semua kata-kata instansi peserta ini Pak diganti dengan nama instansi Pak ya? Semua kata-kata instansi diganti dengan enggak juga, Pak. Ini enggak usah. Yang saya blok nih, di bawah aktualisasi di judul atas enggak usah. Ini aja, di penilai ini aja yang diganti. Oh, siap. Ya, di penilai ya. Oke, nanti di sini diisi kota, tanggal, terus atasan langsung mentor diisi nama jelas NIP. Kemudian biasanya formatnya di sini nama, NDH, nama, terus diisi nilai dengan rentang 1 sampai 100, yang jelas 70 sampai 80 itu cukup, 80-90 memuaskan, 90 sampai 100 itu sangat memuaskan. Tapi tidak ada nilai dewa ya, saya nggak terima nilai dewa ya. Jadi nilai maksimal itu 95. Karena nilai sempurna itu hanya milik Tuhan. Oke. Nanti diisi di sini nama mentornya, kemudian biasanya formatnya ini tulis tangan oleh mentor, tanda tangan cap basah, kemudian didokumentasikan nanti. Oke. Ada yang mau ditanyakan tadi Pak Abdurrahman ya? Abdurrahman, silakan Pak Abdurrahman. Sudah terjawab Pak. Apa itu? Rentang anunya, Oh, skala rentang. penilaiannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman? Ibu Desi Asri. Assalamualaikum Mukti. Ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, kapan dikumpul? Nah, itu dia. Kapan dikumpul? Jadi gini nih. Pembimbingan rancangan di jadwal kalian, pembimbingan aktualisasi di jadwal kalian, kemudian beberapa hari kemudian akan ujian aktualisasi. Besoknya kalau nggak salah. Hari ini misalnya pembimbingan aktualisasi, besok itu ujian aktualisasi. Akhir waktu mendekati. Nah kemudian setelah 2 hari kemudian adalah penutupan. Di mana kami harus mengkonfigurasi seluruh nilai, kemudian memasukkan ke dalam Kolabjar untuk penilaian dan membentuk siapa yang ranking 1 sampai ya Ibu Kaban, ada yang bisa saya bantu? Maaf, baru masuk saya Pak. Oh iya, Tugas. ya siap Ibu Novalina. Oke, terima kasih. Ya, Ibu Kaban saya ini. Bapak mah. Oke, jadi Bu Desi Astri kalau dikumpulkannya itu kalau bisa 1 hari sebelum pembimbingan rancangan. Jadi kalau misalnya hari ini pembimbingan rancangan, kemarinnya itu sudah terkumpul. Ya? Ya Pak. Oke, terima kasih Bu Desi Astri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya ada Pak. Oh, iya. Ibu Desi Asri enggak ada yang mau tanyakan, mungkin yang lain ada. Enggak ada? Izin Pak. Iya, silakan Pak Abdurrahman. Dikumpulnya dalam bentuk hard copy atau soft copy? Oh, oke. Bagus pertanyaannya. Jadi gini nih Pak Abdurrahman. Sebenarnya kalau kita tunggu hard copy-nya pasti agak lama deh itu, atau kecuali memang sudah terkumpul teman-teman kemudian diantar ke kantor sini per angkatan. Jadi tiap angkatan tolong diingatkan ketua kelasnya, mereka yang akomodir ya. Tapi untuk mempermudah, kirim juga soft copy-nya ke masing-masing evaluator, karena begitu kami terima yang kami terima fisik dan yang kami terima di WhatsApp itu beda nilainya, kami nolkan. Jadi jangan coba-coba bertindak tidak jujur, ya.
pastikan yang kami terima, karena hard copy itu akan menjadi dokumentasi akreditasi kami, dan soft copy-nya itu untuk rekapitulasi nilai ini secara cepat. Gitu Pak Abdurrahman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Amiruddin? Ibu Andi Tenri? Ibu Nurul Hidayah? Ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, biar deh saya ganti dulu nama saya. Mungkin masih tetap nggak kenal dengan saya, terus takut-takut bertanya. Oke, saya Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat, boleh izin bertanya Pak Rahmat? Siap, Bapak Rahmat, ada yang mau ditanyakan? Apa ya Pak Rahmat ya? Ya, karena teman-teman pada diam, ini Pak Rahmat, biar Pak Rahmat aja yang bertanya, boleh ya? Boleh Pak Rahmat. Nanti saya akan jawab nih. Tadi kan ada pertanyaan Ibu Desi Asri nih Pak Rahmat. Kapan dikumpulinnya, ya kan? Terus di situ ada tanggal berapa itu Pak ya bisa dimasukkan. Bagus sekali Pak Rahmat pertanyaannya. Ya, karena dikumpulkannya di hari bimbingan ya Pak Rahmat ya. Jadi bisa dikasih tanggal 1 hari lagi sebelum pengumpulan. Kalau tanggal hari ini bimbingan tanggal 10, berarti tanggal 8 itu tanggal yang tertera di setiap nilai form itu Pak Rahmat. Boleh Pak Rahmat begitu jawabannya? Boleh sekali Pak Rahmat. Terima kasih, cukup puas, cukup puas. Ya, tadi Pak Rahmat mewakili teman-teman kalian yang malu bertanya supaya bisa menambahkan informasinya. Jadi saya harap untuk tidak malu lagi bertanya, karena pasti luput nanti ini tanggal berapa ya diisi di formnya gitu. Nah, Ibu Eka Yulianti, silakan Bu Eka. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan, ini yang kan ada lembar kedua itu Pak. Yang apa ini judulnya? Rekapitulasi nilai penguatan kompetensi bidang itu Pak. Itu bagaimana Pak cara pengisiannya? Soalnya ada standar kompetensi 2. Jenis kompetensinya itu bagaimana? Standar kompetensinya itu bagaimana dan Bentar ya, saya mau tanya yang di sini Ibu itu siapa sebenarnya? Di sebelah Ibu itu siapa? Oh, ini teman saya, Pak. Satu sekolah. Latsar juga? Ya, dari angkatan 70 ya. Iya, Pak. Oh ya, mudah-mudahan ikut bergabung. Makanya kami bertanya ini, Pak. Soalnya kami dari tadi bingung. Oke, terima kasih. Ibu Eka Yulianti sudah paham dengan sikap perilaku? Tidak ada masalah di sikap perilaku mungkin? Karena perilaku, saya belum beralih ke lembar kedua, Bu. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu kan, iya. Itu kan kasih salah lagi. Maksudnya di sikap perilaku sudah paham. Jangan diketawakan dong. Pak, tadi yang lain tolong jangan. Pak. Masuknya telat, terus keluar terus. Jadi tak potong-potong informasi yang kami dapat. Kalau di sikap perilaku sudah jelas, Bu. Alhamdulillah, insya Allah sudah Pak. Nanti kalau saya bingung tanya lagi ke Bapak. Ibu ini apa? Di guru? Guru Pak. Oh guru. Yang kesehatan ada? Oke, gini. Udah deh, gini ya. Saya gini ya. Misalnya saya dapat 1 WA masuk, 1 aja WA masuk tanya, ya. Itu yang unread message-nya posisi sekarang. (323) unread message. Dan hampir semua itu dari grup, Bapak Ibu, dan semuanya itu grup yang saya ikuti dari pelatihan dasar. Saya entah ada yang bertanya, coba lihat Ibu Novalina ya, lipstiknya semerah jilbabnya. Ternyata usahanya untuk ikuti kalau mau tampil kayak gini harus sama. Bagi saya kan nggak penting Pak, tuh ada WhatsApp. Oh, enggak, maksudnya contoh Bu Novalina. Oh iya. Itu di WhatsApp contoh seperti itu
saya kan nggak perlu baca ya. Jadi makanya saya persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya sekarang. Entah kalau bertanya berikutnya saya merekam jejak ini siapa lagi nih yang bertanya kayak gini. Kemarin kan perasaan sudah saya jelaskan. Jadi mumpung ketemu silakan ditanya. Terakhir kalinya untuk sikap perilaku. Nggak ada yang bertanyakan? Jadi NDH nama udah deh kayaknya. Jadi gini aja ya teman-teman ya. Nilai sikap perilaku ini nilai saya melengkapi sudah ada. Jadi tolong selama ini saya belum temukan ada peserta yang mengulang nilai sikap perilakunya. Ya. Ibu Eka Yulianti, tangannya nggak capek, pegel, gimana atau gimana? Agak tremor. Bu Eka Yulianti, oh sudah diturunkan, berarti agak capek juga tangannya. Keluar kayaknya dia. Ada nggak yang punya masalah dengan mentor? Nggak ada orang luar ya. Saya setahun karena saya merasa saya sama keturunan kucing ya, kayak kalian juga lolosnya lewat kucing, ya kan? Lewat. Jadi karena kita baru bergabung dan belum paham dengan belum beradaptasi dengan pemerintahan, ternyata yang kita masuk itu dunianya beda. Ya. Saya pernah disuruh membuat surat, saya konsep surat, saya tulis di situ BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan ini, pokoknya bla bla bla. Dia bilang tidak, BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah titik. Ini mentor saya. Terus saya ngomong, Pak, namanya kalimat itu, ini guru bahasa Indonesia mungkin, namanya kalimat itu harus ada subjek, predikat, objek minimal. Nggak bisa ditutup langsung titik. Kau ini pegawai baru sok tahu. Udah akhirnya ngikutin. Akhirnya konsep surat itu saya nggak tahu amburadulnya gimana gitu ya. Ya ini sifat idealis yang akhirnya kita membantah sedikit, mentor kita nggak suka. Ya teman-teman. Mungkin apa yang kita pelajari itu berbeda mungkin dengan orang lain. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bina hubungan baik dengan mentor. Jangan mencontoh saya. 1 tahun saya menjadi CPNS sudah berpelajari kepala dinas. Akhirnya kepindah di sini. Sebenarnya saya bukan pegawai BPSDM. Ya, teman-teman ya. Jadi tolong bina hubungan baik dengan mentor Bapak Ibu. Jadi karena penilaian ini mereka mempunyai hak untuk menilai atas apa yang telah Bapak Ibu lakukan di habituasi. Ya bolehlah caranya gimana terserah. Mau digombalin tiap pagi juga mentornya nggak apa-apa. Mau misalnya nih pas mau nyerahin nilai sikap perilaku, Pak, kopinya Bapak nih Pak, kalau misalnya kurang manis kasih tahu Pak ya, nanti saya tambahin gula ya. Begitu dia bilang, sudah pas ini. Begitu dikasih langsung Pak minta tolong diisiin. Baik banget nih Bu Nurul Khalifah. Udah nilainya 90, 90, 90, 90, 90. Nggak ada yang tahu ya kan. Pak Nandi nih, Pak Nandi mentornya perempuan ya? Ibu ya? Pak Nandi Raya? Iya, dia keblok. Pak siapa deh yang mentornya perempuan, tiap pagi digombalin lagi. Duh, Ibu segar sekali, pagi ini segar. Semalam tidur di kulkas ya, Bu ya. Kok segar? Baik kali. Dah, Pak Nandi nilainya 95 semua. Ada juga yang mau dengan menunjukkan kemampuannya bekerja. Ini anak pintar kok. Ini anak mampu. Kalau ada yang saya pesan, ada yang saya minta dikerjakan, enggak nunggu besok, sekarang udah selesai. Udah begitu disuguhin, nilainya juga tinggi-tinggi. Jadi terserah kalian. Pada intinya bina hubungan baik. Saya punya pengalaman buruk di tempat-tempat teman-teman yang lainnya, ada yang sampai mentornya tidak berkenan untuk mendampingi ujian.
Padahal di rancangan baik-baik aja gitu. Nggak tahu, belakangan nggak tahu kenapa. Nah, jadi karena ada format penilaian itu, tolong turunkan ego karena kalian masih harus beradaptasi, masih baru ya. Jadi bina hubungan baik dengan mentor. Oke, tidak ada yang bertanya, saya beralih ke pertanyaan Ibu Eka Yulianti yang kedua. Tapi saya jelaskan dulu. Formnya adalah seperti ini, rekapitulasi ya. Dan rekapitulasi ini adalah rekap dari yang ada di bawah sini. Nih, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, dan kegiatan 5. Oke. Sebelum saya masuk ke dalam, Ibu Nurul tolong jelaskan, Nurul Hidayah, apa sih penguatan kompetensi teknis bidang tugas itu? Iya, Pak. Apa penguatan kompetensi teknis bidang tugas itu? Jadi ini cara mengisinya kalau guru kan Bukan cara mengisinya, saya nggak minta cara mengisinya. Penguatan kompetensi bidang tugas itu apa? enggak ada dicatat. Bu Andi Tenri bantu, Ibu Pak Amiruddin bantu. Ayo. Apa? Kompetensi yang harus dipelajari Oke. dan Pamir. Ya, oke. Mungkin kalau tambahan dari saya Pak ya, kalau di khusus di guru untuk kompetensinya ada 4. Di sini ada kesehatan nggak? Di sini ada kesehatan nggak? Guru saja sih. Nggak, ada kesehatan nggak di sini? Saya Nah Pak. itu ada. Nah itu ada Kalau kesehatan. Jadi jangan bicara guru. dari Permenkes, dari Nah, Permenkes jangan. diambil Ini lagi standar bicara. kompetensinya kita. Teman-teman ya. Ternyata mohon maaf saya luput kepada anggota saya. Jadi penguatan kompetensi bidang tugas. Bilang kalau yang saya sampaikan sama dengan apa yang saya sampaikan kemarin pada kalian. Penguatan kompetensi bidang tugas adalah kompetensi yang harus Bapak Ibu pelajari, harus Bapak Ibu kuasai, dan yang ingin Bapak Ibu kuasai untuk mendukung jabatan fungsional umum atau tertentu yang sudah dititipkan kepada Bapak Ibu oleh pemerintah Kabupaten Sigi. Betul Pak Amiruddin saya bicara kayak gitu? Betul Pak, sesuai. Nah, jadi jangan bicara guru, Bapak bicara guru. Yang kesehatan jangan bicara kesehatan. Ini Ibu Nurul juga nih. Blunder masuk tuh. Ya kan? Tanyain. Jadi ada 4 fasilitator kita ya. Ada Ibu Nurul, Ibu Andi Tenri, dan Pak Amiruddin. Ya, nanti kalau ada yang tidak jelas, saya minta lagi kalian menjelaskan. Oke, jadi sudah jelas ya. Penguatan kompetensi bidang tugas adalah kompetensi apa yang harus kita kuasai, yang ingin kita kuasai, ya, untuk mendukung jabatan fungsional umum atau fungsional tertentu yang dititipkan kepada Bapak Ibu oleh pemerintah Kabupaten Sigi. Contoh nih, ada Ibu yang dari kesehatan, Ibu Andi Tenri, apa jabatannya, Bu? Perekam medis, Pak. Perekam medis. Tentu Iya. untuk menjadi seorang perekam medis yang baik, profesional, dia harus mempunyai kompetensi. Iya, Pak. Menguasai 7 kompetensi. Ya, titip sama yang di belakang, suaranya bagus ya Bu Andi Tenri bilang. Yang barusan nyanyi. Iya, Pak. Kalau dia nggak sadar bilang, cocok kok kerja di puskesmas. Seharusnya dia kerja jadi itu di bank itu kalau suaranya bagus. Oke, jadi bagi kesehatan kemarin saya memberikan contoh ada Permenkes 17 tahun 2000. Nah, itu 2017 juga. Terkait standar kompetensi masing-masing profesi kesehatan. Itu pertama. Kenapa saya bilang JFT, saya bilang JFU? Karena bagi mereka yang punya jabatan guru itu sudah JFT.
dokter itu JFT. Fungsional umum itu bagi kalian. Nah, Pak Ghazali ini fungsional umum nih. Apa jabatannya Pak Ghazali? Kalau saya Pak, penyusun rencana pelayanan UMKM Pak. Nah, itu jabatan fungsional umum. Ada standar kompetensinya, semuanya ada standar kompetensinya. Bohong. Kalau nggak ada standar kompetensi, nggak usah diukur pakai SKP. Ya, mengukur keberhasilan kita mendukung jabatan itu diukur dengan SKP. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya apa yang harus kita kuasai dan apa yang ingin kita pelajari, ada dua tuh. Apa yang harus kita kuasai dan apa yang ingin kita pelajari. Ibu Nurul guru ya, Ibu Nurul nyalakan Hidayah, Ibu Nurul Hidayah. Ibu Nurul, kalau menghitung angka kredit guru itu dihitung sendiri atau dihitung oleh KTU-nya? Toleh kening diangkat, apa itu? Ayo. Yang pertanyaannya guru kok, yang guru yang lain. Angka kreditnya dihitung sendiri atau ada yang mengumpulkan berkasnya tuh KTU-nya? Yang guru. Ada terlalu kedengaran tuh Pak. Ya. Kalau guru kan ada menghitung angka kredit tuh, ya betul nggak? Ya Pak. Nah, itu yang menghitung sendiri pribadi atau ada dari bidang data atau kayak KTU di sekolah? Oh, ada Pak. Dari ada ya? Iya, karena Nah, SKP oke. itu. Oke ya. Ya, Bu, ya. Jadi misalnya begini nih, teman-teman ya, saya mau contohkan bahwa ada bidang dokumentasi data. Tapi ada standar kompetensi, 4 standar kompetensi guru yang harus dikuasai. Ada pedagogik, ada profesional, ada sosial, ada kepribadian. Hanya 4, sementara kegiatan 5 tuh, ya kan? Hanya ada 4 standar kompetensi guru. Tapi mungkin Bapak Ibu ingin mempelajari terkait bagaimana penghitungan angka kredit. Jadi nggak melulu angka kredit, tiba-tiba KTU-nya bilang Ibu Indri nih sudah cukup nilai angka kreditnya Bu, gitu. Kalau mau ikut sertifikasi boleh, misalnya kayak gitu kan. Saya nggak tahu ada berapa tingkatan sertifikasi ya. Dia sendiri nggak sadar, nggak bisa menghitung. Tapi apakah dia mau mempelajari kayak gitu, itu sifatnya yang ingin kita kuasai. Jadi ada unsur lain yang harus kita pelajari. Tapi umumnya sih guru kayaknya nggak terlalu mendukung nih. Pak Ghazali biasanya teknis dan kesehatan. Pak Ghazali tadi penyusun perencanaan nih, ya kan? Di program berarti Pak Ghazali ya? Iya Pak. Tempatkan di program ya. Saya Pak, saya masuk ke seksi UMKM Pak, bukan di bagian programnya Pak. Oke, masuk di seksi UMKM. Ternyata dalam penyusunan renja dibutuhkan yang namanya KAK, penyusunan kerangka acuan kerja. Betul ya Pak Ghazali ya? Jadi setiap bidang, setiap subbidang diminta untuk menyusun KAK dan di-store kepada program. Terus diperintahkan ke Pak Ghazali. Pak Ghazali nggak usah diperintahkan. Pak Ghazali mau begini, saya mau belajar menyusun KAK sama program di sekretariat di subbidang program kegiatan. Padahal mentornya Pak Ghazali itu bukan kasubag program, tapi karena dia ingin belajar, lintas. Mendukung dong dengan penyusun. Jadi selama itu mendukung dengan jabatan Bapak Ibu, kompetensi itu bisa dipelajari. Ya. Nah, dalam format seperti itu, maka di lampiran yang di sini ya, di lampiran yang di sini, kalau ada sifatnya yang lintas, tolong dibuatkan notif tanda tangan kayak begini di bawah kegiatannya.
Misalnya di kegiatan 2, kegiatan 3 nih, di bawah sini dimasukkan yang bertanda tangan mentor lain yang mengajar. Ya, yang mengajarkan, yang memberi nilai mentor lain yang mengajarkan. Meskipun direkapitulasi nanti ini hanya mentor atasan langsung. Tapi kalau di bawah sini ya, itu adalah mentor lain bagi yang sifatnya lintas loh ya, mempelajari ya. Jadi yang saya contohkan itu seperti Pak Ghazali, dia di seksi UMKM, dia belajar di Kasubag program. Akhirnya Kasubag program yang menilai, bukan Kasub di seksi UMKM-nya. Jadi dibuatkan salah satu tanda tangan. Nah, sifatnya jangan terlalu banyak, sifatnya lintas. Ya. Jadi Ibu Andi Tenri tahu Lambe Turah kan? Tahu Lambe Turah? Ada yang kenal dengan adminnya Lambe Turah? Nah, itu kan orang yang mau ngurusi bidangnya orang lain terus. Mau ngurusi hidupnya orang lain terus. Digosipin aja, dipelajari aja, diikutin aja, di stalking aja. Jadi jangan jadi orang yang sifatnya kayak admin Lambe Turah gitu deh. Dia mau belajar semua di bidang luar semua. Nggak pernah belajar di bidangnya, kompetensi bidangnya aja nggak dikuasain, dia mau belajar sama orang lain terus, sifatnya lintas terus. Nah, jadi kalau kegiatannya yang ingin itu boleh 1-2 aja, yang lainnya adalah di tempat kita masing-masing kerja. Gitu. Perlakuannya sama dengan, oke silakan Pak Ghazali. Iya Pak, mengenai tadi kegiatan tadi itu Pak, kan tadi pelajari di luar bidang tugas Pak ya. Ya. Kalau misalnya kita coba mempelajari maksudnya di ruang lingkup kita saja, apakah tidak bisa Pak? Apakah memang harus ada ngambil di luar bidang? Saya kan tadi bilang penguatan kompetensi itu yang harus dan yang ingin. Kalau kata dan, berarti bisa enggak ya. Bisa iya, bisa enggak ya, silakan sambung. Tapi baiknya sih kayak begitu kalau ada. Tapi kalau enggak ada ya bidang sendiri aja. Jangan ada pertanyaannya kayak gini. Ini kemarin lucu nih, dia golongan 2 di Donggala bertanya, Pak, saya ini namanya AMKG. AMKG itu apa Bu Andi Tenri? Orang kesehatan ya? Perawat kesehatan. Perawat gigi. Oh, ya, ini cuman Ibu Andi Tenri dan Andi Rizky yang orang kesehatan di sini ya? Nggak ada lagi yang lain? Hadir Pak, saya Pak. Oh, Ibu Kris ya. Ibu Kris dokter? Petugas gizi Pak. Oh, petugas gizi SG. Jadi, oke. Jadi dia karena golongan 2, dia tanya, Pak, saya ini selama ini disuruh nyupir ambulans, Pak. Bisa nggak saya masukkan di PKTBT itu? Saya bilang lah, itu mendukung kompetensimu sebagai perawat gigi atau enggak? Kalau nyupir ambulans, kecuali gigi-giginya mobil diperbaiki, ya boleh tuh. Bilang kayak gitu kan. Jadi kan nggak ada hubungannya nih, saya bilang kayak gitu. Jadi kalau nggak ada hubungannya jangan coba-coba dimasukkan ya. Ya mungkin karena kekurangan supir, jadi Bapak diminta gitu. Atau mungkin Bapak mantan pembalap, ya kan, supaya bisa nyupir ambulans cepat, ya boleh disuruh kayak gitu. Bukan kompetensi Bapak gitu, jangan dimasukkan. Mendukunglah kompetensinya untuk jabatan Bapak itu jadi terbaik gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Tadi Pak Ghazali saya sudah jelaskan bahwa kalau di tempatnya aja boleh, kalau untuk hanya untuk kompetensinya sendiri boleh. Oke, silakan Pak Ramadhani. Ya Pak, yang ingin saya tanyakan di sini atau mungkin lebih tepatnya untuk memperjelas saja Pak, untuk pengisian kompetensi bidang ini kan yang dikuasai oleh kita, utama yang jabatan yang kita tempatkan. Jangan lupa, Pak Ramadhani, saya sebelum lanjut, Pak Ramadhani ini profesinya apa? Saya analis Pak, analis permasalahan hukum. Oh, di biro teh. Saya kan karena jabatan formasi saya analis permasalahan hukum, saya ditempatkan di lingkup sub bagian bantuan hukum. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan saya, karena di bagian hukum ini kita satu kesatuan, saya juga melaksanakan kegiatan di perundang-undangan.
seperti mengkaji dan juga mengkoreksi SK dan juga lain-lain yang di sub bagian yang beda dengan bagian kita. Berarti itu bisa dimasukkan Pak ya untuk kompetensi bidang yang berbeda daripada bidang kita. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ramadhani. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini Pak Ramadhani, Bapak mungkin dimasukkan di seksi bantuan hukum sekarang ya? Iya Pak. Ya betul ya Pak ya? Di bantuan hukum. Ya saat ini. Oke. Dalam situ untuk ada kompetensi yang Bapak harus kuasai. Bapak juga ditugaskan untuk di tempat lain. Iya. Di bagian perundang-undangan. Iya Pak. Ya, Siap. dan kajian. Oke. Iya. Sekalipun proporsinya di sana pekerjaannya lebih besar 70-30 dengan Bapak harus tetap lebih banyak mempelajari kompetensi bidang yang Bapak kuasai, yang Bapak ditempatkan sekarang. Ya. Boleh 1-2, jangan sifatnya semuanya dari bidang luar. Ya. 1-2 aja nggak apa-apa, yang tanda tangan nanti sub bagian perundang-undangan. Oh, baik, tapi Pak. lebih Berarti banyak 3 kegiatannya lebih banyak di tempat sendiri. Bisa Pak. Bisa sekali. Ya, terima kasih Pak. Jadi kegiatan ini teman-teman, ya makasih Pak Ramadhani. Teman-teman, ini bukan kegiatan yang ada di rancangan aktualisasi kalian ya. Ini berbeda. Jadi jangan kegiatan aktualisasi tuangkan di PKTBT, bukan. Ya, sekali lagi ya. Begitu Pak Ramadhani. Ya, terima kasih Pak. Pas ya? Oke, siap. Ibu Andi Rizky dan Ibu Andi Tenri. Ini kakak adik, kembar. Tidak Pak. Tidak Pak. Cuma kebetulan namanya Andi. Oh gitu. Kesehatan dua-dua tapi Iya Pak. Iya Pak. Saya tanya dulu sebelum bertanya, boleh? Boleh. Asam lambung sama asam urat, asaman mana Bu? Asam. Bu asam Pak. Hah? Asam Jawa Pak. Kamu ini kalau ditanya asam lambung sama asam urat, jawabnya asam Jawa. Oke, silakan. Apa Asam pertanyaannya lambung, Bu? Pak. Asam lambung Pak. Ayo, silakan bertanya. Apa? Ketawa-ketawa apa yang mau ditanyakan kok? Tunggu. Pak, tapi kan saya lupa ini Pak. Kalau yang seminar itu siapa yang tanda tangan dan nilai Pak? Kalau seminar online, kebetulan nanti tanggal 20 saya ada seminar. Oke, ini saya hampir lupa dengan ini. Oke, jadi itu ya. Ada pelatihan, ada seminar ya. Mau virtual, mau klasikal, tatap muka langsung. Kalau itu mendukung kompetensi Bapak Ibu ya semuanya. Terima kasih Bu Andi Rizky dan Ibu Andi Tenri. Kalau mendukung itu kompetensinya bisa dimasukkan. Tapi mengikuti seminarnya selama masa habituasi. Ya. Dan yang bertanda tangan siapa? Yang menugaskan Ibu siapa? Ikut seminar itu Bu Andi Rizky sama Bu Andi Tenri. Oh, harus ada itu Pak. Cuma saya mau kan ada kekuatan itu kan ada kegiatan sesuai standar kompetensi kan di situ Pak. Ya. Untuk menguatkan nilai. Nggak ada harus. Jadi misalnya begini ya teman-teman. Umumnya begini, Pak Rahmat, Bapak ikut pelatihan barang dan jasa dong. Saya kan di bidang analis data. Oh siap Bu, ini surat tugasnya. Surat tugasnya bisa saya lampirkan. Ya kan ada yang nyuruh, itu bisa jadi status standar kompetensi. Tapi kalau saya mau belajar sendiri ya terkait ada suatu seminar yang diselenggarakan secara nasional dan itu mendukung pengembangan kompetensi saya mau ikut tapi nggak ada surat tugas. Ya sampaikan aja ke mentor, Pak saya mau ikut kegiatan ini Pak, gini kan. Oh ya Pak ini terkait dengan PKTBT nanti Bapak bisa nilai nggak? Mentornya bilang oh siap ikut aja, bagus itu Bu Andi Rizky atau Ibu Andi Tenri. Ya bisa itu. Nanti mentornya aja yang nilai gitu. Jadi kalau dapat sertifikat ya enak, tambahan kan. Asal jangan seminar itu ya apa cara make up dan nggak perlu. Cara seminar make up untuk dan melukis alis ya. Terus disuruh nilai mentornya lah hubungan. Iya enggak maksudnya misalnya ini. Jadi jangan pada kegiatan-kegiatan kayak begitu ya. Selama mendukung kompetensi, bukan surat tugas enggak perlu. Tapi kalau kan begini,
Di dalam sini itu ada strategi, metode atau penguatan. Seandainya Bapak mau belajar sendiri, saya bilang ini harus yang kuasai. Saya mau ada kompetensi kayak begini, saya mau belajar sendiri, saya mau ikut seminar ini. Strategi metode penguatannya apa virtual? Secara pribadi bisa dong. Iya kan? Nanti mentor yang nilai. Ya itu yang saya bilang, selama yang Bapak Ibu ikuti memang mendukung kompetensi. Jangan ikut pelatihan membuat alis. Ngapain Ibu kerja di salon? Enggak kan? Gitu. Contohnya seperti itu ya. Oke, saya menuju di atas. Jadi saya urutkan contoh dari sini. Misalnya ini kompetensinya adalah guru. Jadi kalau mau enak sih, kalau mau enak, ini kan sama saja ya dengan di bawah ya Bapak Ibu ya. Ini diisi di sini terus lampiran. Cuman saya enaknya menjelaskan di sini. Nyusunnya dulu itu dari jenis penguatan kompetensi. Di kolom nomor 3. Ngambilnya dari situ karena itu kegiatan besar. Contoh kayak gini. Saya seorang guru ingin menyusun RPP. Tujuannya adalah untuk mencapai indikator pembelajaran yang sudah ditetapkan. Rencana pembelajaran RBP, RBPMP. Rencana RB dan apa sih RBPMP itu? Guru? Oke, rencana bangun pembelajaran lah. Gitu ya. Ditanya diam-diam semua nih. Tujuannya untuk mencapai indikator pembelajaran. Strateginya saya belajar langsung dengan teman sejawat atau belajar langsung dengan kepala sekolah atau teman yang berpengalaman. Jadi di sini tulisannya di situ klasikal, mungkin langsung. Strategi metode penguatannya klasikal. Gitu kan. Mata pelatihannya RBP, menyusun RBP, jumlah harinya saya butuh 3 hari, tempat pelaksanaannya di sekolah. Nah, standar kompetensinya masih kosong. Nah, untuk menyusun RBP itu adalah masuk di standar kompetensi pedagogik. Jadi mulai masuk standar kompetensi pedagogik. Misalnya nih, Pak Ramadoni, ya, kegiatannya melakukan penyuluhan kajian hukum terkait penyusunan standar baku SK, surat keputusan dari masing-masing OPD yang diteruskan ke biro ya, bagian hukum tuh jenis penguatannya. Terus tujuannya untuk menyepakati atau menyeragamkan standar keputusan surat keputusan bupati. Strategi metode penguatannya, Bapak ketemunya dengan peserta melakukan penyuluhan itu dengan orang-orang OPD misalnya secara langsung, klasikal, atau Zoom, virtual, boleh. Mata pelatihannya penyusunan surat ketetapan atau surat kebijakan. Jumlah harinya Bapak cuma dapat 10 JP, masukkan 10 JP. Tempat pelaksanaannya di mana? Di kantornya Bapak kah? Atau di dinas mana yang mengadakan gitu. Nah, untuk menyusun ini, dia masuk di standar kompetensi apa sebenarnya? Cari standar kompetensi hukum. Kalau misalnya nggak ada, ya masukkan standar teknis penyusunan surat standar administratif hukum atau standar teknis hukum lah. Saya juga bukan orang hukum ya Pak ya. Saya juga belum pernah. Perancangan biasanya Pak. Oke, itu perancangan apa sih biasanya? Iya, peraturan produk hukum lah, standar ya. Standar perancangan produk hukum bisa tuh jadi nama standar kompetensi. Jadi bergeraknya itu dari nomor 3 dulu. Kalau saya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini nanti perlakuannya sama dengan yang di atas. Ya, tanggalnya tadi 2 hari sebelumnya dan dikumpulkannya waktu pembimbingan supaya kami rekap. Oke, kayaknya sudah cukup ilmu yang saya turunkan. Kalau masih belum jelas silahkan ditanyakan. Oh iya, Ibu Eka Yulianti. Ini Ibu Eka Yulianti ini hilang. Tadi dia yang tanya nih. Iya Pak, maaf Pak, ini sinyalnya kurang stabil. Tapi udah jelas. Insya Allah Pak. Insya Allah. Oke, terima kasih. Oke, yang lain?
Tanya. Oke, Pak Ramadhani. Ya, Ada yang Pak, ditanyakan? mungkin untuk Silakan. memperjelas kembali saja, Pak, barangkali mungkin sudah Ya. disampaikan, cuma saya tidak perhatikan. Untuk standar kompetensi ini, karena kita di bagian hukum kan tidak ada aturan apa ya. Sementara ini saya belum mendapatkan, Pak, terkait dengan standar kompetensi yang harus kami kuasai. Nah, itu kalau dari Bapak, apakah ada standar kompetensi minimal yang harus kami isi di situ, atau tidak ada, Pak? Demikian. Nggak ada. Sebenarnya Bapak harus mengetahui kompetensi apa yang Bapak kuasai. Kasarannya Bapak sih lihat di SKP aja sih. Kalau dia terkait administratif, data-data, apa ya kegiatan apa yang Bapak mau bikin di situ. Ya kan, kalau dia terkait teknis ya terkait penyuluhan-penyuluhan tadi, Bapak jadi orang yang lebih merasa lebih bisa harus Bapak Ibu kuasai dan menyampaikan kepada orang banyak, itu bisa jadi teknis. Gitu aja. Apakah standar administratif atau standar kompetensi teknis. Jadi standar kompetensi administratif atau standar kompetensi teknis. Itu yang saya bulatkan ketika saya juga tidak menemukan standar kompetensinya, judulnya cantolannya di mana gitu. Jadi saya cuma bikin 2, administratif dan waktu saya ikut kayak kalian. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Bu Nur Rahmi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Saya ingin bertanya Pak, kan di situ ada 3 kegiatan di dalam kompetensi itu. Saya ingin tanyakan Pak, apakah mesti 3 kegiatan yang akan kita lakukan atau kalau misalnya kita di sekolah atau dari itu apakah bisa Pak? Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Nur Rahmi. Ibu baca di mana 3 kegiatan? Itu saya baca tadi Bapak screenkan ada kegiatan 1, 2, 3 itu Pak. Ini kegiatan berapa? Oh sampai 5. Oh ini sampai 5 ya Pak. Oke, rekapannya juga sampai 5 ya. Saya gini teman-teman. Kemarin ada yang bertanya namanya Pak Rahmat Hidayat. Dia evaluator angkatan 71. Dia bertanya sama Pak Rahmat juga. Dia tanya, Pak, standar kompetensi dokter itu ada 10. Ya. Apakah harus 10-10-nya saya isi? Waktunya cuma 1 bulan nih. Saya bilang nggak usah 10 juga. Tapi nggak di bawah 5 juga, Bu. Kalau lebih dari 5, oke. Kalau lebih dari 5 nih, ada buat kegiatan lebih dari 5. Misalnya Bu Nur Rahmi bikin standar kompetensinya. Ibu Nur Rahmi guru ya? Iya Pak. Ya. Bikin standar kompetensi pedagogik 2, kepribadian 2, jenis penguatan kompetensinya, terus sosial 2, terus profesional 2, jadi ada 8 kegiatan yang dia bikin. Terus yang dinilai sama mentornya ada 8. Nilainya begini nih. Nilai kegiatan 1 sampai kegiatan 4 nilainya 75. Nilai kegiatan 5 sampai kegiatan 8 nilainya 85. Diserahkan sama saya. Saya bilang, wah, saya misalnya evaluatornya. Untungnya saya bukan evaluator 69 ya. Kalau ada peserta saya ini, tapi jangan dikasih tahu ke angkatan 71 Bu Nur Rahmi ya. Kan nggak ada angkatan 71 di sini ya. Kalau ada peserta saya yang bikin 8 terus dinilai kayak gitu, saya evaluatornya milih dong. Saya bilang, loh, ini ada yang dinilai kasih nilai bagus nih di 85. Ya udah yang saya ambil yang 85, 4, 1, 75. Kalau saya jadi evaluatornya, kalau saya jadi evaluatornya 69 saya gitu ya. Terus ditanya, loh kok kamu ngambil yang tinggi-tinggi? Lah emang kegiatannya 8 yang diwajibkan cuma 5. Ya saya milih dong peserta saya supaya dapat nilai tinggi. Masa saya mau milih rendah? Lah kalau cuma 5 kegiatan, pilihannya 75, 75, 75, saya mau milih nilai berapa? Coba, Ibu Nur Rahmi deh yang jawab langsung. Kira-kira bagus nggak kalau bikin lebih dari 5 kegiatan? Kira-kira bagus nggak kalau bikin lebih dari 5 kegiatan? Bisa Pak. Loh, bukan bisa, bagus. Bagus pilihannya dengan jelek. Nggak ada padanannya bagus dengan bisa. Bagus apa enggak? Bagus Pak.
Nah, karena kami evaluator punya kaya akan pilihan nilai, jadi kami milih yang tinggi lah. Kalau saya evaluator angkatan 69, berhubung saya angkatan 71, jangan dikasih tahu ya Bu sama angkatan 71. Nanti angkatan 71 bikin standar kompetensinya banyak. Bingung saya meriksanya. Ya. Oke, ada lagi? Ibu Nur Rahmi gimana? Udah jelas ya? Jelas. Oke. Ada lagi? Wah, kayaknya udah jelas semua. Yakin? Atau angkatan 69 malu bertanya karena nggak ada Pak Acep. Saya undang Pak Acep nih. Siapa tahu bilang, itu kan katanya Pak Rahmat, evaluator 71, kata Pak Acep beda. Ya nggak apa-apa. Oke, Pak Ramadhani silakan. Ya Pak, untuk tiap kegiatan itu apakah kita wajib untuk melampirkan bukti atau tidak? Nggak perlu Pak ya? Ini pertanyaan yang bagus nih. Itu kan nggak kepikiran, kalau nggak Pak Ramadhani tadi juga cuek, udah nggak ada yang tahu. Jadi tidak wajib Pak Ramadhani, tapi nilai plus kalau ada pembuktiannya. Jadi kalau itu sunnah dikerjakan lebih baik, kalau nggak dikerjakan ya nggak masalah. Yang penting, tapi nggak ada bid'ahnya ya, nggak ada bid'ahnya ya. Yang jelas pilihannya sunnah. Ya. Jadi saya nggak bilang itu wajib, tapi kalau misalnya itu ada akan jadi nilai plus. Kita tambahkan ke nilai sikap perilaku deh. Oke, ada lagi Pak Ridwan? Pak Ridwan ada yang mau tanyakan? Iya Pak. Nggak ada? Nggak ada yang mau tanyakan Pak? Ada sedikit Pak pertanyaan. Itu kan, itu dipanggil-panggil. Iya, banyak teman tadi bertanya. Begini Pak, jadi penilaian tadi itu ada Bapak lihatkan di share itu. Itu kan ada 5. Ada 5 kegiatan penilaian itu. Apakah itu penilaian itu berdasarkan kegiatan aktualisasi kita di tempat kerja? Seperti saya kan ada 8 kegiatan. Apakah kegiatan itu yang dimasukkan di situ? Apakah? Oke. Silakan Pak. Itu yang pertama Pak. Ya. Kemudian kalau masalah standar kompetensi tadi itu, kalau guru kan ada 4 standar kompetensinya. Ya. Apakah cuma 4 kompetensi itu nanti ditaruh di kolom kedua itu setelah cara mengisinya tadi kan mulai dari kolom 3 dan seterusnya. Setelah selesai itu baru kembali ke menentukan standar kompetensinya. Kalau guru kan cuma ada 4 kompetensi guru. Apakah cuma 4 itu? Oke. Ya, beda kan dengan instansi lainnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ridwan, guru nih. Tadi pertanyaan pertamanya apa Pak Ridwan? Mengenai kegiatan tadi itu Pak, penilaian kegiatan. Di situ kan Bapak share ada. Bapak bikin rancangan aktualisasi kegiatan pertama itu bertemu dengan mentor. Tujuh kayak gini. Mendukung kompetensi enggak? Iya, mendukung Pak. Apa kompetensi? Kompetensi apa kalau dari 4 kompetensi guru itu? Itu kan hanya bagian dari rancangan Pak ya. Iya. Jadi mungkin hanya mengena pada 1 atau 2 kompetensi aja. Kegiatan rancangan. Nah, tadi di awal sudah sampaikan berbeda dengan kegiatan aktualisasi. Ya. Iya. Kalau jadi saya tidak mewajibkan. Kalau bisa jangan deh sama dengan ada yang kegiatan aktualisasi. Kalau ini bicara kompetensi, perkayalah, ya. Perkaya aja, jadi jangan cuman aktualisasi dituangkan ke sebelah, enggak. Saya minta sih, kalau saya mintanya ini kegiatannya baru.
Karena tidak serumit mengaitkan nilai-nilai, enggak. Ya, mengaitkan dengan visi misi organisasi, enggak. Ya, mengaitkan dengan nilai-nilai organisasi, enggak. Jadi bikin kegiatan beda. Terus yang kedua, kalau standar kompetensi teknis, apakah cuma punya satu kegiatan, Pak, jenis penguatan? Standar kompetensi pedagogi. Apakah hanya menyusun RPP saja? Enggak, banyak Pak, bukan cuma RPP saja. Kalau banyak sekali. Banyak sekali. Jadi satu standar kompetensi itu banyak jenis penguatan. Jadi kalau cuma 4, bisa satu standar kompetensi berulang untuk melengkapi 5. Bisa juga standar kompetensinya mau pedagogik semua, ya silakan. Kalau memang banyak. Kalau mau share, silakan. Kalau mau share dengan kami setiap satu standar kompetensi satu jenis penguatan, wah, saya begitu angkatan berikutnya Sigi CPNS tambah kaya lagi ilmu saya. Ini dari Pak Ridwan, ini ternyata kegiatan-kegiatan di sosial itu kayak begini, standar kompetensi sosial, di profesional kayak begini. Jadi saya lebih mahir menjelaskan ke peserta-peserta setelah kalian berikutnya. Itu sifatnya sharing. Boleh begitu Pak Ridwan? Boleh Pak, boleh. Sip. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ibu Andi Rizky sama Ibu Andi Tenri. Salam ya sama yang ibu yang di belakang itu. Izin Bapak. Itu peserta latsar juga itu. Oh ya, silakan Ibu Krisya. Iya Pak, saya mau bertanya sedikit ini Pak. Ya, banyak juga nggak apa-apa Bu. Kalau misalnya kita mau ikuti kegiatan, misalnya webinar atau seminar gitu ya Pak ya. Itu kan salah satu yang mendukung ya Pak ya. Ya. Apakah itu harus apakah yang pelaksana itu harus yang dari sumber yang resmi atau bisa yang tidak resmi Pak gitu pelaksana kegiatan itu? Saya agak bingung ini resmi atau tidak resmi. Apakah yang tidak resmi itu yang jadi pembicara tukang parkir? Kalau resmi itu yang pembicaranya orang dari praktisi kesehatan gitu. Bagaimana ya Pak ya? Maksud saya atau gini, yang resmi itu dari dinas kesehatan, yang tidak resmi itu dari praktisi kesehatan tapi swasta. Iya, seperti itu kira-kira. Oke. Semuanya baik ya teman-teman. Jadi Ibu Kris ya, balik dulu, apakah itu atas dasar kemauan sendiri atau atas perintah atasan untuk mengikuti? Kalau atas kemauan sendiri, sampaikan ke mentornya, saya mau ikut ini Pak sebagai bagian habituasi saya, PKTBT. Nanti tolong kegiatan ini dinilai. Buktinya apa? Kalau saya dapat sertifikat, lampirkan sertifikatnya. Kalau nggak dapat sertifikat, buktikan Zoom-nya, dokumentasi Zoom-nya juga boleh. Terkait pertanyaan para Madoni tadi, bisa dokumentasi pembuktiannya apa, gitu ya. Jadi balikan dulu, ya. Asal itu yang pertanyaannya hampir sama dengan Ibu kembar di atas, Ibu trio kuek-kuek di atas itu, yang di belakang juga ikut kayaknya tuh, dengerin. Nggak ya? Nah, Ibu trio di belakang itu tanyanya juga kayak gitu tadi. Saya bilang selama itu kena dengan standar kompetensi Ibu nggak apa-apa. Jangan bikin pelatihan alis, ikut mengikuti pelatihan alis, pelatihan make up gitu. Nggak kena kan? Jadi kalau selama kena dan mendukung kompetensi Ibu, silahkan. Kalau dia sifatnya tidak diperintahkan, silahkan sampaikan ke atasannya. Saya mau ikut ini. Tapi kalau perintahkan ya berarti wajib dong ada surat tugas gitu. Surat tugasnya bisa dilampirkan juga sebagai dokumentasi pembuktian. Baik Bapak, boleh, terima kasih Bapak. Chris, ya? Sudah Bapak, puas, Bu? terima kasih. Iya, kalau belum puas mohon maaf, saya bukan laki-laki pemuas. Oke Pak Alham, silakan Pak Alham. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini tadi kan tentang penguatan kompetensi bidang itu harus dipelajari, dan dikuasai dan ingin dipelajari. Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak tentang bagaimana kami sekolah yang sudah ditunjuk entah itu sebagai bendahara, bendahara dana BOS
ataupun operator dapodik atau operator sekolah itu sudah ditugaskan sebelumnya dan akan melakukan pelatihan misalkan selama masa habituasi kami. Itu bisa kami masukkan di dalam kegiatan ini juga, Pak? Bisa dong, bisa. Tapi oke. Saya kasih gambaran begini Pak Alham ya. Kemarin ada yang bertanya sama saya, oh bukan di Donggala kayaknya dia bertanya sama saya. Katanya sertifikasi guru itu dibuka 4 kali dalam setahun. Betul Pak Alham ya? Ya Pak. Oke. Untuk mengikuti pelatihan sertifikasi guru itu dibutuhkan waktu 3 bulan. Betul Pak Alham? Kalau itu saya belum tahu Pak. Oh, kalau itu belum tahu. Ada yang bisa bantu tahu Ibu Retno nih dari tadi diam-diam. Oh ya Bu Indri. Iya, kalau yang saya ketahui itu Pak untuk ikut UKG apa namanya? Untuk sertifikasi itu kita harus lewati prosesnya namanya UKG, ujian kompetensi. Kalau kita lulus itu berarti kita untuk tahun Pak. Oke. Harus ikut UKG itu Pak, lulus UKG. Kalau misalnya lulus UKG Bu, berapa lama pelatihannya dibuka? Pelatihannya itu sekarang 1 tahun, 6 bulan itu dia masuk pembelajaran, kemudian 6 bulannya itu dia praktek di sekolah. Oke. Nah, misalnya nih ada yang ikut kayak gitu terus menyita kegiatan aktualisasi. Jadi Bapak Ibu tahu harus mana prioritasnya. Misalnya nih Pak Alham lulus UKG nih. Terus dia harus mengikuti pelatihannya selama 6 bulan, sementara habituasi cuma 1 bulan. Ya, kalau misalnya CPNS-nya gugur, kira-kira bisa dapat sertifikasi nggak? Tetap bisa Pak. Tetap dapat Pak, tetap dapat. Kalau CPNS-nya gugur, bisa dapat sertifikasi nggak? Oh, tidak Pak, tidak. Ya, terus yang terangkat jadi guru siapa kalau CPNS gugur? Iya kan? Nah, ini yang saya bilang prioritas Bapak. Kalau kegiatan kayak gitu, pilih deh prioritasnya mana dulu. Jangan sampai mengganggu habituasinya kalian. Ya, karena izin ya, saya ingatkan begini, saya tetap mau ikut. Kapan lagi saya sudah lulus UKG, terus dia ikut pelatihan itu 6 bulan ternyata habituasinya merah. Terus diuji sama Pak Arhan. Begitu dilihat tulisannya, loh kok kayak gini tulisannya ini nggak selesai, pembuktiannya nggak ada, ini sebenarnya habituasi apa enggak? Begitu ujian, kamu kenapa penulisannya kayak gini Pak Alam? Iya Pak, saya lagi ikut kayak gini. Oh masa bodoh. Terus tidak dilulus ikut pelatihan dasar CPNS hanya 1 kali. Mengganti biaya pelatihan dasar dan tidak lulus menjadi CPNS. Wow. Rugi. Jadi tolong ya teman-teman, habituasi memang kalian dikembalikan ke instansi, tapi dalam muatan kalian mengerjakan rancangan aktualisasi kalian. Tidak pada dalam kegiatan lain, sekalipun itu mendukung. Kenapa saya tidak mencontohkan tadi, ya maksimal 7 hari ngikutnya toh. Kalau maksimal ngikutnya sampai 3 minggu, terus habituasinya keteteran, ya nggak usah dibikin standar kompetensi kayak gitu juga. Ya. Gitu Pak Alham. Tadi pertanyaannya terkait itu betul nggak? Jadi milih deh kegiatannya. Kalau bendahara, diklat ada diklat bendahara bos, ada itu ya Bapak deh yang ukur-ukur. Ini mengganggu habituasi saya nggak? Kalau mentornya tetap kamu ini harus ikut kayak gini selama tapi Pak, saya ini lagi dalam habituasi Pak, saya harus selesaikan rancangan aktualisasi saya. Kalau bisa ya silahkan, kalau enggak ya tolong jangan. Boleh begitu Pak Alham ya? Baik Pak, terima kasih. Tapi itu bisa masuk, itu bisa masuk. Oke Bu Indri, yang mau ditanyakan apa Bu Indri? Ya, tadi Pak, yang saya mau tanyakan di sini tentang standar kompetensi guru itu kan 4.
di antara Ya. pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Ya. Kemudian apakah boleh Pak dari 4 itu yang saya laksanakan itu hanya 3, tetapi kegiatannya ada berapa? Misalkan kegiatan sosial itu saya laksanakan 2 atau 3, kemudian pedagogik 2, profesional 1. Apakah bisa tidak 4-4-nya itu saya masukin, tapi kegiatannya itu sudah lebih dari 5? Karena yang saya lihat di sini Pak, seperti contoh dari standar kompetensi pedagogik dan profesional itu, misalkan kayak kegiatan-kegiatan KKG itu, gugus, kerja gugus guru itu untung-untungan sebulan itu Pak ada dilaksanakan. Apalagi prosesnya sekarang kami habituasi ini di sekolah, ini sudah masuk ujian semester Pak, dan anak-anak ini akhirnya itu sudah tidak ada lagi kegiatan dan guru-gurunya juga sudah fokus mengisi laporan pendidikan. Terima kasih Bagus Pak. sekali pertanyaannya, Bu. Bu Indri, di sebelahnya Bu Indri masih ada Ibu Nurul? Arahkan? Ya, oke. Bu Nurul, coba jawab tuh pertanyaan Bu Indri. Bisa apa enggak? Bisa enggak apa enggak? Jawab aja dulu. Oh bisa, saya pikir kamu bilang nggak bisa. Kalau enggak, tolong tarik telinganya Bu Indri ya. Nah, jadi bisa Bu, mau 1 standar kompetensi aja nggak apa-apa. Yang penting jenis penguatannya 5. Cocokkan aja selama masa habituasi gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Pak Ghazali? Ya, izin bertanya Pak. Untuk terkait kegiatan itu Pak, kayak Ya, misalnya saya izin menjawab. Iya. Kalau kayak misalnya kita ditugaskan oleh pimpinan, misalnya kepala seksi kita, untuk menggantikan dia untuk mengikuti rapat atau kegiatan pelatihan di suatu lokasi, Pak. Apakah itu masuk standar kompetensi juga, Pak, untuk dimasukkan ke penilaian, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Disuruh ngikut pelatihan. Kalau ada rapat, Pak. Ya misalnya rapat untuk kita menggantikan selaku kepala seksinya Pak, untuk menghadiri kegiatan itu Pak. Apakah itu bisa dimasukkan di kegiatan? Kalau menurut kamu mendukung kompetensimu enggak? Ada informasi yang kamu dapat terkait penguatan kompetensimu enggak? Belum tahu sih. Biasanya ada yang soalnya biasanya yang rapat atau kegiatan pelatihan itu biasanya berkaitan dengan memang bidang tugas, Pak. Oh iya. Jadi saya rasa pasti ada yang mendukung kompetensimu. Bisa Pak Ghazali, bisa sekali. Tapi yang nilai nggak usah pimpinan rapat ya. Ntar yang mimpin Pak Wakil Bupati misalnya ikut rapat, terus kamu ikut disuruh wakili, terus bilang Pak ini Pak Wabub ini kata Pak Rahmat harus dinilai, saya ngikut ini pemimpin rapatnya. Nggak usah, yang nilai mentormu aja meskipun dia nggak hadir. Oh ya, berarti jangan yang berkaget nanti saya baca, iya. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Pak. Ya, sama-sama. Ini ada sebagian yang mungkin lagi sakit perut, nahan buang air sehingga tidak mau bertanya. Tuh, daripada saya buang air di sini, mending saya diam aja nggak usah nanya. Atau memang sudah jelas semua? Oke, Pak Ghazali bertanya lagi? Ya, daripada diam-diam Pak, saya bertanya lagi kalau begitu Pak. Oh ya, silakan, Ya. silakan. Kalau misalnya mempelajari sendiri Pak, tapi kita mempelajarinya dari media sosial atau YouTube seperti itu Pak, pembelajarannya apakah termasuk atau bagaimana? Boleh, tapi itu yang saya bilang, minta persetujuan mentormu ya. Minta persetujuan mentormu sehingga apa yang kamu pelajari itu bisa dinilai oleh mentormu. Berarti harus membuktikan dengan video Pak, soalnya kan tidak ada sertifikatnya atau apa gitu. Ya bahannya aja, bahan yang kamu pelajari aja. Foto bahannya, foto dokumennya, terserah. Oh, siap. Untuk dokumentasinya sendiri Pak, apakah saya lampirkan di lampiran kegiatan itu yang bertanda tangan tadi itu Pak? Di tahapan kegiatan tadi, di tahapan kegiatan ada 1, 2, 3, 4 yang uraian ya, yang lampirannya.
terus dimasukkan dimasukkan di bawahnya itu setelah nilai itu ada foto-fotonya. Siap. Satu foto boleh Pak ya? Nggak perlu banyak-banyak Pak ya? Boleh. Asal jangan foto gini ya. Siap. Makasih Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya Pak Rahmat. Ya, akhirnya yang saya tunggu-tunggu. Ya, saya masih bingung ini Pak, standar kompetensi dari mana Pak? Karena tadi Bapak contohkan guru. Saya bukan guru, saya juga bingung, bukan Iya, Ibu apa Bu? Saya teknis, tapi bagian analis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Jadi standar kompetensinya itu saya mau ambil BPKAD. di BPKA, bukan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Oke, DPKA. Udah ya kan. Sama nggak pentingnya nama panjangnya Ibu saya hafalkan ya kan, Retno Dwi siapa? Dwi Mayangsari panjang. Boleh saya hafal? Silakan. Ya kan? Saya hafal panjang-panjang, ujungnya manggilnya sayang kan, rugi juga ya. Oke, terima kasih pertanyaan Ibu Retno. Jadi gini Bu Retno, tadi ini saya sudah jelaskan ke Pak Ramadhani. Saya bagi dua aja nih, saya bikin 3 jenis penguatan. Analis perencanaan, evaluasi, analis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Di sub bidang apa Bu? Maksudnya sub bagian perencanaan, keuangan, dan aset. Oke, di program tuh. Saya nggak tahu ya, kok saya senyum-senyum sendiri, malu ya. Kayaknya jabatan kita sama deh. Saya juga di sub bagian program, sama analis data dan pelaporan. Tadi saya contohkan saya nih, saya taruhlah ini tengah bulan, ada pelaporan terkait apa ya biasanya itu yang dari biro, laporan triwulan dan serapan anggaran. Tangani nggak Bu? Kalau saya sih belum sampai situ Pak, saya cuma buat SPJ kegiatan yang menggunakan dana BUKD. Ibu di keuangan berarti. Ya keuangan ya. Iya. Yang bukan di programnya. Kan cuma ada 2 sub bagian di sini Pak. Jadi ya itu. Oke. Ya gini. Pemeriksaan terkait SPJ yang masuk itu bisa jadi kompetensi Ibu. Pisahkan 2, administratif apa enggak. Pisahkan juga apakah memeriksa SPJ data DAK atau tidak, itu bisa jadi subjenis tahu kan DAK? Tahu Pak. Dana alokasi khusus. Kalau DAU? Dana alokasi umum. Nah, itu sudah bisa jadi jenis penguatan tuh, Bu. Betul kan? Ada 2 tuh. Pemeriksaan SPJ karena perlakuannya beda. Ya. Dokumen pemeriksaannya pun biasanya juga beda gitu ya. Nah, terus mempelajari terkait SPJ pengadaan barang dan jasa? Belum sampai situ sih. Pengadaan barang dan jasa nggak di SPJ kan gitu? Bukan Ibu yang periksa? Iya, tapi saya belum sampai di situ Pak. Oke, tapi banyaklah dokumen Ibu bisa pisah-pisahkan tuh. Nanti standar kompetensinya jadi standar kompetensi teknis atau administratif saja. Gitu. Sama seperti yang saya sampaikan ke Pak Ramadhani itu. Tapi kalau misalnya Ibu punya SKP, coba lihat SKP-nya dari ada berapa kegiatan itu, cari standar kompetensinya apa. Karena itu yang Bapak Ibu perlu. Kalau membuat surat, mengkonsep surat itu kan bisa. Yang bilang nggak bisa siapa? Ayo coba. Bisa dong. Standar kompetensinya apa? Administratif aja. Nggak usah teknis. Memeriksa apa lagi? Nggak ada kegiatan kecuali Ibu jaga malam.
di pos satpam. Tuh susah tuh standar kompetensinya apa. Standar kompetensi fisik, latihan kalau ketemu pencuri, jadi body harus dibentuk lebih besar daripada pencuri. Nah, apakah kayak gitu? Enggak. Ya, jadi Pak, Ibu Retno ya, nggak perlu bingung karena saya yakin kegiatan yang Ibu kerjakan banyak. Saya sih nutup kayak gini, Bapak Ibu yang CPNS ini ketika sekarang ditempatkan di dinas-dinas teknis yang lulus lewat chat biasanya itu jadi matahari, tahu nggak matahari? Kalau orang Kylie bilang dia VI, dia lagi, dia lagi. Kerjaan cuma turun sama dia lagi. Misalnya nih, kabak hukumnya, ini tolong konsep ini diperiksa dari anu nih. Siapa yang bisa anu nih? Sudah, suruh Pak Ramadhani aja, dia bisa itu. Akhirnya Pak Ramadhani bukan cuma di tempatnya sendiri, disuruh perbantukan tempat lain. Kenapa? Ya karena itu, matahari. Ingat ya, matahari nggak berhenti bersinar, ya. Tapi kita nggak pernah bayar atas matahari itu, enggak. Jangan pernah berkecil hati kalau yang kalian terima sama dengan yang lain, padahal kerjaannya banyak. Ya nggak usah kecil hati. Anggap aja itu penguasaan. Saya sama nasib saya dulu dengan Pak Ramadhani. Hampir semua di bidang dulu saya tangani. Sampai saya ditarik jadi sekretaris pribadinya. Jabatan CPNS, kepala dinas. Ya kayak gitu, memang berlimpah apa yang kita terima. Dan kerjaan banyak, makanya dari pekerjaan kayak gitu saya sudah milah kompetensiku apa sebenarnya, sampai saya bingung. Saya dulu melamar CPNS di jabatan analis pengembang pasar di Dinas Penanaman Modal dan Pengembangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP. Analis saya itu jabatan yang saya lamar di CPNS itu, tapi begitu ditempatkan di mana? Di keuangan. Jadi pengurus barang. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, kalau ada kondisi kayak gitu, ingat ya teman-teman, kalau ada kondisi kayak gitu, jabatannya yang Ibu kompetensi yang Ibu rancang diaktualisasi bukan pada jabatan yang dilamar CPNS, tapi jabatan yang sudah ditempatkan pada Bapak Ibu. Saya melamar analis pengembang pasar, tapi saya ditempatkan pengurus barang dan jasa, yang saya susun PKTBT-nya ya pengurus barang dan jasa, bukan analis pengembang pasar. Gitu. Boleh begitu Bu Retno Dwi Mayangsari? Baik Pak. Oke, jadi petakan kok, kecuali kerjaanmu memang sehari cuma satu gitu ya, enggak. Banyak pasti, daudak itu sudah bisa dipisahkan, dan untuk nyusun sampai di situ itu banyak proses sebelumnya. Oke, Ibu Indri ada yang masih mau ditanyakan, Bu Indri? Oke, kalau begitu, kalau tidak capek ya nggak apa-apa sih, tangannya ngacung terus, kalau capek boleh turunkan. Oh iya, berarti Ibu nggak capek kayaknya. Dia nggak sadar teman-teman apa yang saya sampaikan ternyata. Ya kan? Kan dia cuman garuk kening, Ibu Indri nggak tahu dia apa sih orang bilang ini. Ya, ayo ada yang mau kasih tahu, ayo. Daripada diam-diam. Kenapa Pak? Kok putus jaringan saya? Ibu Indri. Ya. Tidak capek tangannya Ibu Indri, resign terus. Sorry. Oh iya, saya juga salah. Saya pikir juga masih mau bertanya tadi. Oke, tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Pak Ramadhani lagi. Silakan Pak Ramadhani. Gratis kok, mumpung gratis. Terkait untuk pengumpulan hard copy-nya nanti, itu kan saya dengar ya Pak Ramadhani, terkait dengan pengumpulannya nanti ini itu kan dari panitia kan meminta dimasukkan ke dalam amplop. Jadi yang saya tanyakan sini, apakah amplop itu amplop? Maaf, jaringan saya kayaknya yang kurang bagus. Oke, ya Pak, dengar Pak suara saya.
Pak Ahmad. Oke, maaf, barusan saya ganti jaringan saya, Pak Ramadhani. Silakan Pak Ramadhani. Iya baik Pak, cuma terkait untuk pengumpulan hard copy-nya nanti nih Pak. Ya. Itu kan menurut Pak kan akan dimasukkan ke dalam amplop. Nah, amplopnya ini apakah amplop coklat yang kecil itu yang dilipat-lipat itu Pak, atau kita amplop besar Pak? Supaya Oke, terima kasih. Dilipat, terima kasih. Oke, ya. Pak Ramadhani ketuanya siapa di angkatan 69? Kami di 69 Pak Firdiansyah. Nah, Pak Ferdiansyah nanti sampaikan ke Pak Ferdiansyah itu dikumpul semua, dimasukkan dalam satu amplop saja nggak apa-apa, ya. Amplop besar airmail nggak apa-apa ya. Yang dari pipi korong nggak usah ditaburin kopi, ya, nggak usah dikasih kopi supaya nggak bau, apalagi ditindis durian nggak usah ya. Terus dikumpulkan ke kami, gitu aja ya. Jadi fisiknya kayak gitu. Tapi yang saya pastikan bahwa dikumpulnya dulu itu dikirim dulu ke evaluator masing-masing untuk diberikan nilai. Gitu. Bisa ya? Jadi nilainya itu kita sudah terima duluan Pak Ramadhani. Jadi kami kalibrasi meskipun setelah penutupan kami terima filenya nggak apa-apa. Yang penting begitu kami terima filenya itu sudah Pak Bambang, izin Pak Bambang ya. Begitu kami terima filenya itu sudah kami bisa nilai langsung gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi file fisiknya belakangan nggak apa-apa, yang penting soft copy-nya sudah terkirim di kami. Oke, ada lagi? Udah ya? Hampir semua ilmu kanuragan saya sudah saya turunkan. Masih ada yang belum gila. Siapa tahu sudah ada yang gila mungkin nerimanya. Udah? Cukup? Oh, Ibu Indri itu udah mulai kelaparan tuh. Aduh, udah lapar perut saya. Nah, itu kan. Nah, nggak kedengaran. Lapar terus dia itu, Pak. Hah? Lapar terus dia itu. Oh, lapar terus sudah mulai. 2 pintu dia itu, Pak. Oh, Pak Anjing. Dosanya. Oke, nggak ada lagi teman-teman ya. Pak Ghazali, sudah saya fasilitasi Pak Ghazali. Sepertinya sudah cukup kayaknya Pak. Soalnya Oh, sudah ada yang bertanya ini Pak. Oke, terima kasih. Berarti, bentar. Terkait ini juga sudah jelas ya. Boleh dijelaskan Pak? Nah itu kan. Iya. Tapi kayaknya udah pada kelaparan, kita ketemu lagi lain waktu aja ya teman-teman. Lapar, Pak, tidak? Masih Pak, kalau yang itu tadi katanya udah. Dengarkan dulu Pak, masih mau saya dengar Bapak. Boleh itu boleh Pak, dijelaskan Pak. Kalau untuk yang tadi kayaknya sudah cukup Pak. Oke. Takutnya salah pengisian lagi nanti Pak. Nggak adil, saya pakai akunnya orang, saya minta satu orang untuk mengetik NIP-nya untuk saya demokan di sini.
Siapa yang di kolom chat duluan? Ayo, Pak. Izin Pak, sudah giliran vaksin. Ya. Ya jangan saya ketik Ibu. Sabar, Pak, sabar. Yang duluan diketik itu yang masuk. Ya. Bu Indri, kasih. Nih. Bu Indri dia gercep deh. Angkatan 71 masih ada itu Bu Indri. Bu Indri masih ada Ibu Nurul di sebelahnya itu, Bu. Bu Indri. Ada penanu dia, Pak, laporan RPP. Yang angkatan 71 Pak Mirudin. Angkatan 71 Ibu Andi Tenri. Ya, kenapa Pak? Ya coba nyalakan dulu kameramu. Jaketmu mana? Pakai dulu dong. Oh, boleh. Oh, sudah tersimpan Pak, masuk di tas. Perlihatkan sama angkatan lain. Oh, Kalau iya. angkatan Saya ambil dulu Pak ya. perlihat sama angkatan lain. Ya, kalau angkatan 71 tuh kompak. Angkatan lain kan nggak ada. Sudah Bu Indri. Waduh, nggak usah pakai titik koma juga. Sudah, Pak, sudah saya kirim. Iya. Ini sudah pakai Pak. Nah, mana. Berdiri dulu dong, saya spotlight. Tuh, mana Pak? Perlihatkan dulu sama angkatan lain, kata. Supaya angkatan lain juga, keren ya angkatan 71. Keren, Le. Hidup 71. Dia kompor saya, Pak, dia kompor. Oke, sebelum saya beralih ke angkatan yang lain, apakah angkatan kalian juga bikin? Nah, ternyata angkatan kita lebih kompak ya Pak Mirudin ya. Oke. Bisa lihat tulang angkatan. Jangan bilang-bilang. Ibu Novalina angkatan berapa? Angkatan 68, Pak. Nggak ada ya? Kami mau bikin kaos, Jo. Oh, kaos. Hebat memang evaluatornya 71 ini. Pak. Makasih, Bu. Makasih sudah di. Oke. Saya menuju pada yang tadi nih, Ibu Indri. indrisofyan@gmail.com. Detail. Dia langsung masuk pada aktualisasi. Ini sudah ada nih. Membangun motivasi siswa kelas 1 SD Negeri Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan dengan metode konstekstual yang inovatif. Oke, ini file diupload ketika Bapak Ibu akan masuk di ujian rancangan aktualisasi, betul ya? Nah, di laporan minggu pertama kan di rancangan ini ada jadwal kegiatan aktualisasi, betul ya? Ada ya? Bapak Ibu nyusun ya? Nggak satupun yang nggak nyusun ya? Ada, betul? Betul nggak? Iya, ada, Pak. Oh, nggak ngeliat semua. Betul, Pak. Saya bicara dengan tembok lama-lama. Halo, itu anaknya siapa, Bu? Andi Rizky. Anaknya dokter. Oh, Anaknya dokter, Pak. Saya pikir anaknya Ibu. Saya kalau lihat anak lucu gemes sama mamanya loh. Oke. Jadi teman-teman, saya sampaikan ya, Bapak Ibu,
bahwa rancangan itu kalian menyusun jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan itu terbagi menjadi 4 di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, serta minggu keempat. Nah, pemahaman yang ada dalam sini bahwa Bapak Ibu diminta untuk memasukkan laporan minggu 1. Ketika kegiatan yang sudah Bapak Ibu jadwalkan di rancangan aktualisasi minggu pertama sudah selesai. Begitu dengan minggu kedua, begitu dengan minggu ketiga, dan begitu minggu keempat. Semua filenya, setiap filenya dibentuk dalam PDF. Formatnya mau format kotak-kotak, misalnya begini nih, Pak Amiruddin merancang kegiatan pertamanya itu dalam bentuk tabel. Nah, di dalam tabel itu dimuat juga foto-fotonya dan uraian kata-katanya. Atau ada yang tidak membuat dalam bentuk tabel, dia uraikan ke bawah. Nggak apa-apa, yang penting selesai minggu 1 dan upload minggu 1-nya. Jadi nggak usah bertanya lagi, Pak minggu 1 itu batasnya Sabtu, Minggu, atau gimana? Enggak, tapi dia yang masuk dalam minggu 1 adalah, kalau dalam kegiatan minggu 1 itu selesai, silahkan diupload. Kalau minggu 2 selesai, silahkan diupload. Nah, formatnya begini, minggu 1 adalah kegiatan minggu 1, minggu kedua adalah gabungan kegiatan minggu 1 dan 2, ketiga adalah gabungan minggu 1, 2, dan 3, serta keempat adalah gabungan dari minggu 1, 2, 3, dan 4. Nah, jelas. Dan di laporan pelaksanaan aktualisasi, dan di kegiatan laporan pelaksanaan aktualisasi adalah laporan yang sama formatnya dengan yang di atas ketika kalian akan diujiankan untuk aktualisasi bulan depan. Dan laporan final adalah hasil perbaikan dari laporan yang setelah diujiankan. Gitu aja. Jadi ini sudah jadi produk akhir, sudah dengan cover-covernya, misalnya mau foto bareng di mana gitu ya. Kita foto bareng di Napu yuk. Atau bukan di Napu, di mana ya daerah, di Lindu lah, untuk jadi cover teman-teman angkatan namanya nggak masalah. Yang penting covernya seragam, bagus, didesain bagus, kemudian digabungkan. Itu adalah laporan final. Oke, itu saja sih sebenarnya. Dan pastikan teman-teman ya, ketika mengupload di sini, yang sebelah kanan ini sudah terisi. Jangan diupload terus ditinggal, di bawah nggak disimpan. Ya, jadi upload, pastikan sudah tertuang di list laporan aktualisasi sebelahnya. Ketentuan pengisian upload file hanya dilakukan sekali, harap berhati-hati untuk memasukkan file, itu ada keterangannya. Oke ya teman-teman, itu saja sih yang mau saya sampaikan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada mau yang bertanya Pak. Ya silakan Bu Indri. Untuk terkait laporan mingguan ini Pak, apakah kita harus konsultasi ke coach lagi Pak sebelum mengirim ke Kolabjar itu? Oh mati kamera saya geleng-geleng nggak kelihatan. Nggak usah Bu, kecuali di laporan pelaksanaan aktualisasinya. Itu harus dengan persetujuan coach. Tapi untuk untuk minggu 1 sampai minggu 4 nggak perlu persetujuan coach. Yang penting selesai dulu. Toh nanti di ujungnya juga akan diperiksa dulu lagi sama coachnya. Baik Pak. Oke. Ada lagi Pak Ramadhani, silakan Pak Ramadhani. Izin Pak, terkait dengan laporan mingguan ini kan ada bukti pelaksanaan kegiatan dalam minggu itu. Nah, kalau yang foto kan bisa dilampirkan foto. Yang jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau kita membuat bukti video? Apakah kita cukup mengupload videonya di YouTube kemudian menuliskan linknya di situ, atau bagaimana teknisnya Pak kalau untuk yang bukti testimoni video itu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ramadhani. Ketika Bapak screen capture video jadinya JPEG nggak ya? Iya Pak, kalau screenshot pasti dia formatnya Pak. Oke, itu aja Pak.
Baik Pak, berarti cukup screenshot saja Pak ya. Iya. Tapi kalau Bapak format laporannya dalam menguraikan kayak gitu terus di bawahnya ditulis lagi ini kok Pak Amiruddin tas spotlight terus ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau di setiap pelaksanaan itu melampirkan link videonya juga boleh. Link video kan di laporan nih, link videonya linknya saja nggak masalah. Tapi bukan cuma linknya saja ya, dengan kata-kata uraiannya lah. Artinya selesai kegiatan minggu 1. Gitu. Berarti bisa Pak ya, untuk lampiran buktinya Bisa. saja Pak, lampirannya itu bisa link Ya, saja Pak ya. Tapi jangan cuma mengumpulkan lampiran bukti aja Pak ya. Iya, maksudnya dengan uraian semua diatur. Iya, oke. Gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Pak Ghazali. Ya, izin bertanya Pak. Apakah laporan ini memang ada disuruh buat bentuk video Pak ya? Soalnya saya baru tahu ini. Jelaskan Pak Ramadhani. Kalau yang saya tahu sebenarnya ya untuk bukti ini kan kita bebas apakah dia dalam bentuk foto, dokumen, ataupun notulensi. Begitu juga dengan video testimoni, karena pada kegiatan satu saya kebetulan itu kan konsultasi dengan mentor, tapi saya meneruskan tahapan kegiatan itu bukan dalam bentuk adanya persetujuan mentor, tapi semacam testimoni. Jadi saya harus membuatnya dalam bentuk video Pak. Oleh karenanya makanya saya tanya sama Bapak Rahmat tadi, apakah jika dia di kegiatannya itu dalam bentuk video, seperti apa teknisnya? Begitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Ramadhani. Jadi begini Pak, teman-teman. Dalam pembuktian kegiatan, ya aktualisasi itu punya tingkatan penilaian sebenarnya. Kalau hanya melampirkan dokumen saja, itu kalau dari 1 sampai 3 skala nilainya 3. Dokumen dan foto itu standar nilainya 2. Tapi kalau video itu standar nilainya 1. Apalagi digabungkan di dalamnya sudah ada video pelaksanaannya, ada foto-foto kegiatannya, dan ujung outputnya ada dokumennya. Itu standar nilainya 1, teman-teman. Tinggi. Ya. Jadi teman-teman teknis, kalau kalian pernah belajar bagaimana membuat paparan yang baik dan benar, video itu sebenarnya tidak lebih dari 3 menit. Silahkan digabungkan bagaimana mengkonfigurasi video itu. Tidak lebih dari 3 menit. Karena orang bosan tuh nonton video 15 menit. Apalagi Pak, ini hasil kegiatan saya karena paparan saya 15 menit, saya paparkan aja dalam bentuk video. Nonton, tahu-tahu nggak ada yang tahu, pengujinya ketiduran. Sama ya, saya sama tuh dengan Ibu Indri. Ibu Indri kelahiran 87 kan. Jadi udah ngerasain susahnya kredit sebelum jadi PNS. Gitu ya. Udah ngerasain hitamnya dunia deh. Cicilan, kredit Adira, ya kan. Terus waktu itu kan. Jadi bagi kalian yang baru-baru itu enak tuh, kelahiran 98 udah jadi PNS, 97 udah jadi PNS. Nggak terlatih kalian. Semen. Ya intinya gitu deh, artinya gini Pak Ramadhani. Jadi sebenarnya kalau kita presentasi itu untuk tidak membosankan, membuat video yang menarik itu tidak lebih dari 3 menit. Buat kalian yang mau bikin video itu tidak lebih dari 3 menit. Nah, lampirkan di tiap kegiatannya. Saran saya kalau memang ada video, bikinlah satu kegiatan yang berupa video. Ya Ibu Andi Rizky. Iya Pak, terima kasih. Mau bertanya, pengumpulan laporan mingguan pertamanya apakah setelah akhir dari minggu pertama baru diupload atau sehari sebelum minggu pertama selesai? Sehari sesudah minggu pertama selesai baru diupload atau sebelum minggu pertama selesai baru diupload Pak? Sebelum Idul Adha, Bu. Oke, tadi saya sudah jelaskan Bu Andi Rizky. Ya, jadi gini, kalau dalam 1 minggu pertama kegiatannya selesai di hari Rabu, ngapain diupload di hari Sabtu? Gitu ya. Jadi patokannya bukan Sabtu atau Minggu.
Tapi selesainya kegiatan itu di minggunya yang bersangkutan. Kalian kan bisa bagi 1 bulan ke depan mana yang minggu 1. Lagian sudah tergambar kok di apa nih? Lagian sudah tergambar kok di jadwalnya kalian. Kan di jadwalnya kalian sudah tergambar minggu pertama. Kalau lihat aja kalau targetnya itu selesainya di hari apa. Kalau di hari Jumat ya nggak usah nunggu hari Seninnya. Ini laporan minggu pertama nggak usah. Jadi saya tidak mentargetkan waktunya kapan, tapi menargetkan kapan selesainya kegiatan tersebut. Yang disusun di minggu pertama. Kalau di minggu pertama ada 2 kegiatan, ya 2 kegiatan itu selesainya kapan. Boleh begitu, Bu Andi Rizky? Terima kasih, Pak. Ya, kasih tahu Bu Andi Tenri. Bu Andi Tenri sudah saya sampaikan itu. Ya, bisa tarik juga telinganya itu. Oke, Pak Alham, silakan Pak Alham. Ya, terima kasih Pak. Berkaitan dengan tugas yang sudah ini Pak, rancangan yang sudah diupload di file tersebut, saya ada banyak rombakan kemarin saat ujian Pak dari Pak Alham. Semua file yang saya upload itu jadwalnya berubah, kegiatannya juga berubah dan sesuai dengan file yang sudah saya upload di rancangan itu, Pak. Jadi ini saya tetap mengikuti jadwal yang ada dan itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah dengan jadwal yang sudah dirombak itu, Pak, yang sudah saya upload, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak kalau jalan ke Sigi ya, dari Palu wali kota ke Sigi itu gampangnya kan kalau lewat dari Dewi Sartika lurus ketemu ke Raja Lemba ya, belok kiri bisa ke Biromaru, belok kanan bisa lewat apa nih? Dolo, Kota Rindau dan sekitarnya, betul ya? Ya, Pak Alham ya? Ya, Pak. Nah, terus Bapak ujian disuruh ke Sigi, tapi lewatnya lewat Taweli atau Pantaian yang sudah seperti yang Bapak buat. Udah, saya bikin kayak gini kok. Ya ini aja yang saya teruskan. Terus nanti ke Parigi dulu ya, kan nggak gitu ya. Jadi seharusnya Bapak Ibu harus memperbaiki apa yang sudah diminta dari hasil ujian. Kalau jadwalnya berubah, ada tahapan yang menambah, itu harus diperbaiki dan patokannya itu yang baru. Jangan pakai patokan yang lama yang salah gitu ya. Jangan sudah tahu salah lewat lewat Taweli terus aja lewat Taweli. Pokoknya saya sampai Sigi deh. Ya kapan ketemunya gitu, teman-teman ya. Jadi tolong perbaikannya dulu kenapa dalam waktu beberapa hari yang singkat angkatan. Saya nggak tahu mana Andi Tenri. Kamu sudah ngumpulin Andi Tenri? Apa rancangan belum, rancangan Pak, yang sudah diperbaiki? Baru mau tanda tangan penguji, Pak. Oh, di itu. hari ini insya Allah. Ya, saya sebenarnya tidak wajibkan ngumpulkan, cuman ada beberapa coach yang minta ngumpul, akhirnya teman-teman ngumpulin. Dan beberapa dari teman-teman sudah saya terima. Nah, sebenarnya ini menjadi patokan. Coba lihat di kolab Jarmo, apakah catatan dari penguji masuk apa enggak waktu ketika rancangan aktualisasi. Ya, jadi itu Pak Alham ya. Jadi kalau sudah ada perbaikan bukan dari patokan yang kemarin tapi patokan yang baru. Jadi perbaiki dulu lah. Bapak ngapain ngelaksanain habituasi kalau belum diperbaiki? Gini Pak, izin Pak. Ada patokan. Iya. Ya, izin Pak. Maksud saya Pak, saya sudah perbaiki semua, sudah selesai. Tadi malam bersamaan semua dengan Ibu Andi Rizky ke Pak Arhan. Maksud saya Pak, apakah itu tidak bermasalah Pak, file yang sudah saya upload kemarin? Yang sudah nggak masalah. Nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Baik. Nggak masalah. Saya pikir kamu masih mau mengacu pada yang tidak. nggak masalah. Nggak masalah sekali Pak. Baik, Justru ya pakai patokannya yang baru. Ya. Pak Zulhamdi. Pak Zulhamdi. Iya Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak Zulhamdi? Sebenarnya sebagian bahasa sudah jelas Pak dari pertanyaan teman-teman. Oke, siap. Cuman yang bikin saya harus berpikir lagi masalah kompetensi Pak. Ya. Bapak guru ya? Tidak Pak, analis laporan keuangan saya Pak. Di Kecamatan Bipikoro.
Wush. Ini dari Pipi Koro live ini. Tidak Pak, kebetulan kemarin perintah camat ada tugas di sini, jadi kemarin sore turun Oh dari gitu. Ya. Oke, siap Pak Zulhamdi. Ada yang mau saya sampaikan? Saya nggak tahu ya, ada atas teman-teman ya. Ada daerah yang tercover oleh Pak BKPSDM Sigi yang difasilitasi oleh Pak Koko, yang pelaporannya itu mohon maaf kayak Pak Mufti. Kalau ada yang kenal Pak Mufti, dia butuh 4 jam jalan kaki ke sekolah. Atau daerah ONU atau apa saya nggak tahu, yang bayar ojeknya sekali berangkat 250. Ya, Pak. Pulang pergi 500.000, 4 kali mengumpul laporan dia butuh 2 juta, gajinya cuma 2.100.000. Terus 100.000-nya itu mau dibikin apa? Makan kerupuk. Nah, bagi teman-teman kalian yang seperti itu sudah tercover di surat keterangannya Pak Koko yang akan diberikan ke kami, dan bagi mereka hanya diberikan kesempatan mengupload di akhir di minggu keempat, tapi membuat 4 format dan mengupload minggu 1, 2, 3, dan 4. Kalau itu dipermasalahkan Lan, kita punya surat pemberitahuan. Jadi jangan coba-coba bagi Bapak Ibu yang tidak tercover. Saya nggak tahu Pak Zulhamdi tercover apa enggak kalau di Pipi Koro. Izin Pak, kemarin saya tidak masukkan nama karena memang kalau di kantor camat ada jaringan. Cuman yang jadi masalah Pak, baterai laptop Pak yang tidak sampai beberapa hari di sana. Loh, memang kenapa nggak ada listrik di sana? Nggak ada listrik Pak. Ya bawa aki dong. Cuman tenaga surya Pak di sana. Oke, terima kasih Pak Zulhamdi. Makanya itu, tapi jangan coba-coba ya, kalau nggak tercover ya nggak bisa ya teman-teman ya. Otomatis kalau Bapak Zulhamdi ini otomatis harus turun ke desa terdekat untuk ngecas lagi paling gitu ya. Ya Pak Zulhamdi ya. Iya Pak. Iya. Ya, jadi nggak apa-apa deh. Kalau misalnya balik lagi ke sana terus ngupload nggak apa-apa. Cuman bagi mereka yang seperti kisahnya kayak gitu, saya sampai kayak berangan-angan, bener nggak sih ceritanya kayak begini? Apa iya kayak gini tuh? Ada yang jalan kayak Pak Mufti itu, katanya dia masuk gendut, besar badannya, gemuk, berisi. Sekarang yang gemuk tinggal betisnya. Itu kalau disandingin betisnya Mufti dengan betisnya Bambang Pamungkas sama besar tuh. Tahu kan Bambang Pamungkas antar pemain bola sama besar. Bayangin 4 jam jalan. Tapi ya gitulah. Kalian mengabdi kok. Ya, oke, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti ini Ibu Miftahul Di Dolo Selatan, Pak. Dolo Selatan itu daerah Mantikole ya? Enggak, Pak, Bangga. Oh, Bangga bukan. Ya, sebelum Bangga, Pak, di Walatana. Ya itu teman-teman. Jadi saya sampaikan bahwa kayaknya kalian yang hadir ini kalian yang sudah kembali ke tempat kerja, tapi teman-teman kalian yang tidak tercover, tolong kerjasamanya untuk memberitahukan ya. Mudah-mudahan Pak Amiruddin, Ibu Andi Tenri, Ibu Nurul ya bisa menularkan ke teman-teman lainnya juga, sama seperti mereka sudah memberitahukan, karena dari yang saya harapkan hadir ternyata juga cuma sedikit, dan mudah-mudahan kalian bisa berbagilah dengan teman-teman kalian. Ini yang saya terus terang, saya baru dapat kabar dari Pak Ghazali karena saya masih memfasilitasi ujian. Beberapa hari kemudian saya baru bisa ketemu sekarang. Mungkin sudah kembali ke tempat kerja. Padahal mereka berangkat itu buta-buta, nggak pegang itu. Nanti ngumpulinnya gimana saya nggak tahu. Ya, cuman di tempat tujuh saya selesai ujian waktu itu saya tungguin, benar-benar saya tungguin ya Pak Amiruddin ya. Saya tungguin, padahal saya selesai ujian jam 11. Ya Pak Amiruddin ya. Ya sampai mau maghrib Pak baru selesai. Gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa berbagi dengan teman-temannya, dan saya harap yang tidak menyalakan kamera ini betul merekam
sehingga pertanyaan itu tidak berulang-ulang lagi. Jadi kalau ada pertanyaan di grup sebelum lari ke evaluatornya, counter dulu deh. Pak Ramadhani di 69, Ibu Retno Dwi, Pak Wayan, Pak Zulhamdi, Ghazali, Ibu Indri, Miftahul Rizka, ini counter duluan supaya nggak capek di evaluatornya. Begitupun angkatan 68. Begitu juga angkatan 70 ya, teman-teman ya. Berbagi itu indah kok. Sama seperti yang saya bilang tadi kan. Jadi metode pengumpulan seperti yang ditanyakan itu sederhana. Kalau misalnya amplop Ermel kurang cukup, masukin dos. Ya, ditaburin bubuk kopi pipi koro, kemudian ditindis durian, ya, kemudian ditindisin laporan penilaian sikap perilaku dan PKTBT. Udah kirim ke evaluator. Enak sampainya tuh. Nggak bercanda teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sudah 11.40 di jam saya. Iya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang Terima kasih sudah kembali Pak. mudah-mudahan ya ini tidak menjadi dejavu ya, tidak menjadi dejavu. Jadi nggak ketemu kayak Pak Mirudin, Ibu Nurul sama Ibu Andi Tendri bilang, ih, saya kok ketemu lagi dengan pembahasan ini dejavu rasanya, gitu ya. Kalau ditanya harusnya mereka bisa jawab tuh, ya kan? Ya teman-teman ya, terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada salah-salah kata saya ucapkan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya. Sampaikan salam hangat saya kepada orang-orang terdekat di samping Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan teman-teman memperoleh hasil yang maksimal. Amin. Oke, saya tutup ruangannya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.